Oke, terima kasih waktunya Pak Charles dan seluruh tim manajemen Oriflame Indonesia yang sudah memberikan Risma kesempatan untuk sharing sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas soal engage di Oriflame, yaitu adalah keterikatan ya. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, nama aku adalah Risma Sinta Dewi, boleh dipanggil Risma. Nah, Risma ini asli Semarang ya, asli Semarang. Udah menjalankan bisnis Oriflame ini selama 7 tahun dari aku kuliah semester 1 teman-teman sampai sekarang aku udah married dan punya 2 orang anak, masih stay on ngerjain bisnis Oriflame-nya ya. Kalau nggak terikat pasti nggak akan sejauh ini mengerjakan bisnis Oriflame ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke berbagai teorinya, teman-teman, seseorang yang bisa bertahan lama di Oriflame gitu ya, itu yang bisa melihat jangka panjang bisnis Oriflame ini, gitu ya. Jadi nggak melihat untuk cuma hari ini aja. Maksudnya adalah kayak contoh nih ya, dulu pengen, halo Mbak, di mikrofonnya. Oke. Nah, jadi misalnya teman-teman dulu Risma ngerjain bisnis Oriflame karena pengen dapat 1 juta sambil kuliah gitu ya. Nah, kalau misalnya udah dapat 1 juta, Risma berhenti ya, nggak akan mungkin Risma bisa sampai di sini gitu ya. Karena ada hal-hal lain yang lebih lagi yang mau Risma kejar. Dan dulu tuh Risma benar-benar pengen untuk bisa mapan usia muda. Nah, mapan ukuran aku itu adalah bisa punya rumah dan mobil sendiri. Dan orang-orang di sekitar aku itu bisa punya rumah dan mobil sendiri rata-rata di usia 40 tahun, teman-teman. Dan aku nggak pengen dong baru usia 40 tahun baru bisa beli rumah dan mobil sendiri. Aku pengennya cepet, pengennya usia 20 tahun gitu. Nah, aku berpikir bahwa dari Oriflame lah aku bisa mendapatkan itu gitu loh teman-teman. Sama halnya kayak kita training sore hari ini gitu ya. Kalau teman-teman terbayang Oriflame untuk jangka panjang. Halo Mbak Vina, suaranya keluar lagi nih. Kepencet ya mungkin ya teman-teman ya. Nah, karena Risma ini melihat bisnis ini untuk jangka panjang. Kalau misalnya udah dapat member gitu ya, udah dapat customer, nggak cuman sekali aja mereka itu beli. Artinya nggak membiarkan orang itu beli tender care ke aku, ya udah beli gitu aja. Enggak, tapi bagaimana caranya membuat yang tadinya beli ini ya, yang tadinya hanya customer ini menjadi seorang pelanggan. Yang tadinya seorang pelanggan menjadi seorang rekrut atau member kita, gitu ya. Gimana caranya yang seorang member penjual ya, ataupun bahkan pemakai itu bisa menjadi seorang pebisnis. Nah, itu kita membutuhkan banget yang namanya engage atau keterikatan ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar bareng-bareng soal engage ini teman-teman. Oke, boleh di next Pak slide-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi, ringkasan modulnya yang tadi udah dijelaskan sedikit untuk sore hari ini adalah kita akan mengenalkan soal social selling gitu ya. Social selling itu bisa menyebarkan untuk memancing minat, mengajak untuk berbelanja dan berinteraksi dengan para pelanggan. Terdiri dari 3 hal ini tadi. Dan kita akan belajar yang nomor 4, yaitu adalah berinteraksi dengan pelanggan, teman-teman. Boleh dilanjut lagi? Nah, berinteraksi dengan pelanggan ini, bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan jangka panjang yang solid, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau memulai bisnis Oriflame ini harus melihat untuk jangka panjang, gitu ya. Nah, boleh lanjut lagi. Selanjutnya adalah kita bisa belajar berkomunikasi dan langkah selanjutnya setelah melakukan penjualan. Kapan kita harus menindaklanjuti dan cara berkomunikasi. Itu yang akan kita pelajari sore hari ini. Supaya orang yang beli ke kita itu nggak berhenti cuman sampai dibeli aja, tapi bisa berlanjut dan berlanjut. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, next. Nah, kita lihat di sini berkomunikasi di berbagai tahap dari siklus setelah penjualan, teman-teman. Jadi saat kamu menjual gitu ya, kamu bisa mengajak customer ini untuk bergabung ke komunitas beauty online kamu. Jadi kayak misalnya, Mbak, boleh ya aku masukin grup gitu. Pasti kan teman-teman kan sudah punya grup kan, ataupun grup broadcast di WhatsApp mungkin, ya. Bisa mengajak para customer-nya izin gitu ya, Mbak mau nggak aku masukin ke grup nanti biar tahu nih info-info soal Oriflame gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita itu harus memanage semuanya dengan baik ya. Jadi terorganize gitu loh teman-teman. Kalau misalnya para pelanggan dimasukkan ke grup ini, dimasukkan ke grup broadcast ini, nah, itu teman-teman harus udah mulai punya atau membangun gitu ya. Nah, nanti di dalamnya itu ada banyak informasi-informasi yang menarik, Mbak. Misalnya kayak gitu. Teman-teman bisa isi di sana untuk video tutorial. Kalau di Oriflame kan ada banyak banget ya, gitu ya. Bahkan di platform digital kita juga disediakan, teman-teman, yang namanya gambar, video yang menarik-menarik banget, gitu ya. Dan kalau aku lihat sekarang para Oriflamers, gitu ya, udah mulai cakep-cakep banget juga nih bikin video tutorialnya, terus bikin testimonialnya, teman-teman bisa share ke sana gitu ya. Jadi supaya para pelanggan ini yang tadinya mungkin butuhnya cuman lipstick gitu ya, setelah dia melihat review Sing With Us, siapa yang udah bikin video Sing With Us, fondi terbaru dari Oriflame, udah bikin semuanya. Nah, setelah mungkin dia lihat video Sing With Us kamu, jadi kepengen nih nyobain foundationnya Oriflame. Nah, pelanggan bisa melakukan repeat order dari kita membuat grup itu tadi, teman-teman. Gitu. Jadi kalau aku ya biasanya aku tawarin nih, entah dia udah beli ataupun belum beli, aku tawarin, Mbak mau nggak aku masukin ke grup broadcast aku? Nanti di sana ada info-info yang menarik, Mbak, soal seputar kecantikan, seputar bisnis, kayak gitu ya teman-teman. Jadi rajin-rajin membagikan tip di grup tersebut. Terus 2 atau 3 hari setelah pelanggan menerima orderan kita, gitu teman-teman, teman-teman bisa ngomong lagi, walaupun pas ketika kita ngasih gitu ya, misalnya pelanggan order parfum, pas kita ngasih kita ngomong bahwa Mbak semoga suka ya sama parfumnya, atau dia beli nutrition ataupun skincare, Mbak semoga cocok ya sama produknya, semoga suka, semoga bermanfaat buat Mbak, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngomong nih ke mereka, gimana Mbak, suka kan sama produknya? Jadi kalau aku itu tipsnya adalah menghindari kata enggak. Mbak, suka enggak sama produk aku? Aku tuh hampir enggak pernah ngomong enggak ke customer ataupun ke member gitu ya. Jadi, suka kan Mbak sama produknya? Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Gimana progresnya setelah memakai produk Oriflame-nya gitu ya. Jerawatnya udah sembuh belum gitu. Atau ada pertanyaan lain enggak Mbak? Jadi, mungkin bisa jadi dia pakainya cara salah minumnya gitu ya, ataupun salah cara pakainya teman-teman. Nah, jadi kalau kita menjalin komunikasi bisa ngerti gitu ya. Terus 7 hari setelah pelanggan menerima order, kita bisa minta review juga. Jadi kalau tim kita itu kayak akan testimoni teman-teman ya, otomatis orang itu juga akan seneng gitu ya. Orang itu juga akan semakin percaya gitu loh ya. Apalagi kalau testimoninya itu testimoni dari customer kita yang mungkin ya dalam circle kita nih, misal nih kita punya grup ibu-ibu di satu komplek gitu ya. Kayak Risma kan sekarang tinggalnya di kompleks nih, udah jadi ibu-ibu ya. Pasti kan ada lingkungan lagi yang terbentuk gitu kan. Terus di komplek itu kan salah satu dengan yang lainnya kan saling kenal. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu yang beli Nutri-Shake nih, terus ibunya itu merasakan manfaatnya, kalau iya loh Mbak, aku tuh minum Nutri-Shake jadi nggak gampang capek, kondisi aku jadi fit banget gitu ya. Otomatis yang lain yang kenal nih juga akan semakin percaya karena yang memberikan testimoni adalah orang yang mereka kenal.
Jadi mungkin lingkungan teman-teman yang lainnya juga akan terpengaruh gitu ya. Oh iya ya, ibu itu udah minum juga ya produk Nutrishield-nya yang dari Oriflame itu. Iya loh, bener-bener ngaruh gitu loh teman-teman. Nah jadi setelah 7 hari pelanggan menerima order kita, tanya gitu ya. Gimana Mbak setelah pakai produknya gitu. Terus bisa juga teman-teman mengajak untuk ikut meeting. Meeting ini kalau sekarang pandemi ya bisa meeting online gitu. Misal teman-teman mau bikin live tutorial soal make up ataupun skincare rutin. Nah, teman-teman bisa undang nih ya dia untuk datang ikutan. Terus tiap rilis katalog baru gitu ya. Biasanya kalau tiap katalog baru kan kita selalu share nih. Nah, kalau Risma itu selain memberikan ya teman-teman ya, memberikan penawaran itu produk yang kira-kira dia butuhkan itu apa. Jadi bisa diselaraskan dengan kira-kira produk yang dibutuhkan itu apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nawarin nih Kak adik-adik yang masih remaja gitu ya, teman-teman bisa tawarin lip balm ataupun Tather Care gitu kan. Kalau tawarin ke ibu-ibu yang udah apa namanya usia 40 tahun gitu ya, 50 tahun, itu teman bisa tawarin Novage. Jadi bisa lihat kebutuhan orangnya. Nah, teman bisa bilang nih misalnya, Bu, bulan ini diskon loh essence dari Novage gitu atau Nutrisi Facial Oil Capsule Novage ini fungsinya bagus banget untuk membuat kulit kita jauh lebih kenyal, kencang lagi, jadi bisa untuk perawatan kulitnya ibu kayak gitu. Atau teman-teman bisa tanya nih, bulan ini produk apa Mbak yang habis gitu ya. Nanti bisa aku carikan, aku rekomendasikan produk yang lagi promo gitu ya, dan kualitasnya bagus. Jadi teman-teman itu berusaha untuk menjadi seorang member Oriflame yang punya kredibilitas. Kalau misalnya teman-teman merasa Oriflame udah banyak membernya gitu ya, sama kok yang jualan nasi goreng di alun-alun tuh juga banyak loh teman-teman, tapi yang membedakan orangnya laku dengan nggak laku pastinya karena campur tangan yang di atas, betul kan? Mungkin yang nasi goreng si A itu bukanya dari jam habis asar, dia sholat asar gitu ibadah terus langsung buka warung nasi gorengnya, jadi mobil yang berhenti jam 4 sore bisa beli di dia gitu. Terus mungkin yang nasi goreng satunya lagi bukanya mendekati maghrib, otomatis yang berhenti jam 4 tadi nggak belanja di dia. Nah sama halnya kayak kita ngebuka toko online kita tiap hari ataupun enggak gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman udah punya grup gitu ya, untuk yang engage ini ya teman-teman harus rajin-rajin memberikan testimoninya di sana gitu. Jadi orang yang kira-kiranya lagi butuh apa nih dia gitu, lagi cari bedak gitu ya. Oh terus teman-teman meng-share testimoni bedak two-way cake sehingga dia kepengen beli. Nah misalnya teman-teman seperti itu gitu ya. Bisa dilanjut Pak Ca. Nah, aktivitas mainkan peran, praktekkan berkomunikasi dengan pelanggan di tiap tahap langkah setelah penjualan, teman-teman. Jadi, teman-teman setelah penjualan tadi ya, saat memberikan barangnya, terus 3 hari kemudian, seminggu kemudian, setelah katalog rilis, itu tuh diusahakan gimana caranya biar para customer itu bisa menjadi pelanggan yang loyal buat kita, teman-teman. Ya. Nah, terus ini aku mau bisa dilanjut lagi ke next slide yang misalkan komunitas online. Nah, jadi teman-teman sekarang nih Mbak Risma mau kasih tips buat teman-teman yang menggunakan Facebook. Teman-teman bisa pakai Facebook for Business untuk membantu orang mengenal bisnis kamu, mendapatkan komunitas yang lebih luas, menjual produk, buat grup untuk produk gitu ya, dan bisa menyimpan review produk teman-teman. Teman-teman di sini udah pada punya Facebook bisnis belum? Udah pada punya fanpage belum? Nah, kalau belum, lanjut kita belajar cara membuat halaman Facebook for Business. Caranya adalah buka Facebook. Terus, ini ada ya teman-teman ya, bisa di screenshot. Kalau nggak bawa ballpoint dan lain-lain bisa di screenshot. Terus pilih create a page. Terus pilih business or brand. Terus buat nama halaman kamu, halamannya bebas. Jangan memakai nama Oriflame, ya.
Jadi kayak misalnya Risma Oriflame gitu jangan. Tapi kalau misalnya mau bikin Risma Beauty gitu boleh ya teman-teman ya. Atau toko kecantikan Risma itu boleh. Atau apalah macam-macam yang bisa dipilih suka teman-teman. Jadi unggah foto profil dan foto di halaman utama. Atik dia tuh akun Facebooknya ya teman-teman. Jadi nanti para pelanggan yang udah kalian ajakin gitu ya untuk beli, bisa kalian ajakin untuk main-main ke fanspage-nya teman-teman ya, supaya dia bisa up to date dengan apa yang teman-teman bagikan di sana. Jadi bikin kita tuh lebih rajin lagi nge-share tips-tips, nge-share tutorial, nge-share testimoni gitu ya. Ini salah satu cara kalau teman-teman menggunakan Facebook ya. Nah, terus kalau udah bikin fanspage, teman-teman bisa ngajak orang untuk gabung di halaman Facebook-nya teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukin konten-konten di sana tentang produk, terus dan konten menarik lainnya. Terus habis itu teman-teman di awal fokus untuk mengajak ya, fokus untuk mengajak teman-teman kalian mungkin yang di WhatsApp gitu ya. Terus kontak handphone untuk like mengikuti fanspage-nya teman-teman semuanya. Gitu ya. Terus lanjut lagi, sekarang kita belajar soal berinteraksi dengan komunitas online-mu. Sebarkan konten yang berguna, ya teman-teman. Jangan menyebarkan, kalau menurut Risma ya, jangan menyebarkan soal politik, terus isu, sara gitu, jangan ya teman-teman ya. Jadi cukup men-share hal-hal yang berguna aja, kayak misalnya kisah di balik produk dan pengalaman kamu. Misal nih, kamu minum Nutri-Shake, terus kamu bisa turun sekian kilo. Apa aja yang kamu lakukan tuh dalam 1 bulan bisa turun sekian kilo. Nah, itu bisa kamu share di sana. Jadi kamu bisa juga komunitas Nutri-Shake kamu. Pokoknya kita tuh ngerjain Oriflame harus banyak-banyak berkreativitas ya teman-teman ya. Banyak-banyak melakukan tuh yang namanya inovasi gitu ya teman-teman. Nah, selama Risma di Oriflame, saat Risma ikutan Gold Conference gitu ya teman-teman ya, terus saat ada orang yang berhasil naik setahun sekian title gitu ya, naik double title, nah itu pasti dia yang punya komunitas yang sangat sehat. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman mau mengembangkan bisnis Oriflame, mulai menciptakan komunitas Oriflame-nya yang sehat gitu ya teman-teman ya, karena bisnis kita ini bisnis people to people, bisnis jaringan, bisnis perorangan. Kita harus banget menjalin interaksi yang kuat sama pelanggan kita, customer kita, member kita gitu ya, core team kita dan semuanya. Nah, teman-teman bisa mulai belajar untuk membuat komunitas online ini. Terus selanjutnya setelah kita menyebarkan konten yang berguna, ajakin buat belanja gitu ya, bikin acara beauty class online, pakai produk yang diskon atau promo bulan ini. Jadi menurut aku kalau kita tuh punya komunitas gitu ya, itu tuh memaksa kita untuk berpikir kreatif. Jadinya nggak tumpul teman-teman. Nggak tumpul tuh maksudnya di Oriflame ini kan kita kan nggak ada bosnya. Ya, Pak Charles nggak mungkin nelfon Risma setiap jam, halo Mbak Risma lagi ngapain nih, kerjain Oriflame-nya. Kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Kita nggak, upline pun mungkin nggak akan juga kayak gitu ke kita gitu deh. Jadi kalau buat aku sendiri, hal-hal apa sih yang memacu aku untuk maju gitu ya. Salah satunya adalah aku punya komunitas ini, sehingga mau harus nih, mau harus enggak, nanti komunitas aku sepi. Kalau aku sepi, aku malu gitu ya, karena udah ngundangin banyak orang nih gitu. Terus selanjutnya bisa juga bikin giveaway, bikin kompetisi gitu ya. Jadi misal nih teman-teman punya komunitas gitu ya, teman-teman bisa minta komunitasnya teman-teman semuanya untuk
men-share, menceritakan review lipstick. Biasanya kan lipstick kan orang kan pada punya, ya kalau Oriflame ya lipstick Oriflame kan banyak orang yang pada punya gitu kan. Pelanggan Nutrishape mungkin punya lipstiknya Oriflame, terus pelanggan skincare mungkin punya lipstiknya Oriflame. Teman-teman bisa bikin tuh lomba bikin testimoni lipstick Oriflame. Yang paling menarik nanti bisa dapetin hadiah dari aku. Wah, para customer seneng tuh, tinggal foto-foto dapat punya lipstick baru gitu. Nah, nanti dari sana kita bisa japri lagi. Wah, Mbak, jago ya bikin testimoninya, jago ya, bagus loh, Mbak, foto branding produknya. Kenapa kamu nggak mulai aja bisnis Oriflame kamu juga gitu ya. Jadi kita bisa cara untuk kita merekrut member teman-teman gitu ya. Nah, terus kita juga bisa membuat sesi Q&A. Ya, Q&A nanti bisa tanya jawab seputar produk ataupun apa gitu, teman-teman ya. Terus bisa juga melakukan definisi ulang tahun dan acara lain. Oke, lanjut aktivitas. Bikin undangan ya untuk bergabung di komunitas online kamu. Nah, teman-teman, tips untuk menulis undangan itu adalah yang pertama jadi dirimu sendiri. Yang kedua adalah santai ya, undangannya jangan kayak undangan panitia 17-an Agustus ya teman-teman ya. Gak usah formal-formal, santai aja. Terus ramah dan informatif. Beritahu orang apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan mereka join ke komunitas kita. Dan yang paling penting adalah jujur ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, social selling adalah tentang hubungan teman-teman ya. Jadi jangan menutup penjualan sampai di situ aja. Buat hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan. Nah, penting banget nih untuk membangun sebuah trust atau kepercayaan ya teman-teman ya. Kalau kita itu seorang Oriflamers yang aktif, yang semangat gitu ya, itu tuh orang tuh juga akan lihat kayak tadi ya, pedagang nasi goreng yang aku ceritain di awal. Jadi buatlah kamu itu menjadi member Oriflame itu yang beda, yang dipandang sama sekitar kamu. Kayak Risma nih misalnya ya, sering rajin-rajin bikin testimoni produk atau review-review produk. Jadi kadang ada juga member orang lain yang tanya ke Risma, Mbak Risma fungsinya ini tuh buat apa ya gitu. Oh, berarti kan dengan kayak gitu kita bisa menilai bahwa memang postingan kita itu bisa bermanfaat buat orang lain dan menarik, informatif gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman berusaha untuk menjadi member Oriflame yang bisa dipercaya juga oleh customer-nya ya. Terus peduli pada pelanggan dan ciptakan hubungan dengan yang baru. Dapatkan pelanggan baru dan meeting secara langsung atau lewat sosial media. Terus tindak lanjuti referensi dan perbesar daftar kontakmu dengan beberapa nama tiap harinya. Jadi teman-teman bisa minta rekomendasi nih ke pelanggan yang udah order ke kamu. Mbak, kira-kira ada nggak temennya yang bisa aku tawarin Oriflame lagi? Atau teman-teman bisa tanya juga, Mbak kira-kira ada nggak temennya yang lagi mau diet juga? Gitu ya. Ada nggak temennya yang berat badannya tuh lebih atau kurang gitu ya? Bisa aku bantu dengan produk well-being-nya Oriflame. Nah, teman-teman bisa tanyakan seperti itu. Boleh nggak Mbak rekomenin kira-kira ada nggak teman di sekitar kamu yang kurus banget ataupun gendut banget gitu ya teman-teman ya. Terus, jadi pastiin lanjut ya Pak Ca. Pastiin daftar kontakmu itu harus selalu bertambah ya teman-teman ya. Dari orang terdekat, dari kenalan gitu ya. Jadi, karena satu orang itu bisa punya yang lain. Walaupun nih, katakanlah kita seasrama, satu kelas, kayak dulu nih Rizwani ngebangun Oriflame-nya waktu masih kuliah, tinggalnya di asrama. Jadi seasrama, satu kelas gitu ya. Tapi kita sebenarnya punya lingkungan masing-masing loh, kita punya keluarga masing-masing, kita punya teman SMA, teman SMP-nya masing-masing juga. Jadi kalau teman-teman punya teman di kuliahannya gitu yang dia tuh udah sekelas, seasrama, sekamar juga mungkin jangan
salah teman-teman, dia juga bisa menambah kontak kenalannya kalian. Gitu ya. Bisa dilanjut lagi. Next. Nah, tips gitu, tanya referensi pada tiap pelanggan ya. Tadi yang aku udah jelasin ya teman-teman ya. Jadi siapa nih temennya Mbak yang kira-kira bisa aku ajakin buat Oriflame-an gitu ya. Siapa nih teman-temannya kira-kira yang, nah apalagi sekarang pandemi nih, ya banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK gitu ya, teman-teman bisa tanyain juga, minta referensi ke kenalan kalian untuk merekrut member. Terus aktivitas ya, jadi teman-teman bisa minta referensi ke pelanggan kayak yang tadi yang Risma jelasin gitu ya. Tanya aja, nggak apa-apa, jangan takut ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak mau ngasih, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan referensi karena yang namanya menambah kontak, menambah kenalan itu di Oriflame wajib banget ya. Teman-teman kalau kalian mau tahu, jadi dulu itu aku bisa dilanjut Pak Ca ke slide yang selanjutnya. Jadi aku itu dulu waktu masih kuliah menambah kontaknya itu rajin banget yang namanya melakukan prospecting offline. Minimal 5 orang nih tiap hari yang diajak kenalan. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan ya 1 minggu tuh ada 6 hari, aku meliburkan diri nggak prospecting, mungkin cuma sehari aja. Jadi aku punya 6 hari untuk melakukan prospek untuk bercerita ke 5 orang baru. 6 kali 5 teman-teman ya. Dalam seminggu punya 30 kontak prospek loh, daftar kontak baru ya. Dan 30 seminggu artinya sebulan punya 100 lebih. 120 nama prospek ya teman-teman ya. Nah, dari 120 orang itu Risma selalu bilang, aku sharing ya Mbak soal bisnis Oriflame, siapa tahu ini bermanfaat buat kamu atau buat orang sekitar kamu. Jadi nggak jarang juga orangnya tuh biasanya bilang, Mbak, tapi kalau aku tuh udah sibuk banget kerja ngurus anak gitu ya. Coba ya Mbak, adik aku nih dia masih kuliah, siapa tahu nanti aku tawarin dia mau jalanin bisnis Oriflame juga kayak Mbak Risma gitu. Ya teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman sudah belajar banyak gitu ya, sudah belajar banyak hal soal engagement. Pak Ca, aku lanjut atau sampai sini ternyata ini udah lebih dari 100 slide-nya. Oke. Nggak kerasa, saking asiknya ngomong ternyata udah lebih. Ya, nggak apa-apa, itu luar biasa banget. Jadi teman-teman tadi Mbak Risma sudah share mengenai engage. Ini closingnya adalah sebenarnya kan ini materinya satu ya untuk 3 bagian itu. Jadi ini closing untuk 3 bagian itu. Jadi teman-teman ini sudah closing. Saya closing sebentar. Ini closingnya untuk 3 materi itu. Jadi makanya apa yang kamu pelajarin hari ini. Jadi kan ceritanya 3 materi itu diberikan pada hari yang sama kan. Cuma kan kita hari ini cuman yang bagian ketiga aja. Di kelas ini tadi kamu sudah belajar mengenai 3 dasar dari proses social selling, yaitu share, sebarkan, ajak, invite, dan interaksi atau engage. Nah, khususnya hari ini kita bicara mengenai interaksi tadi kan. Jadi kita sudah belajar mengenai cara ciptakan dan menyebarkan konten, cara mengajak pelanggan untuk membeli produk, dan hari ini cara berinteraksi dengan pelanggan di tiap tahap siklus penjualan dan membangun hubungan yang jangka panjang. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang nih? Yang pertama, teman-teman hubungin BE-nya. Kalau teman-teman kan mungkin masih belum BE, teman-teman kontak BE-nya, aku kemarin atau hari ini tadi barusan ikut share dan segala macam, aku pengen tahu lebih banyak, ayo bimbing aku. Mbak punya kelas apa, Mbak punya training apa, schedule-nya kasih ke aku mau ikut. Nah, kira-kira langkah pertama adalah seperti itu. Yang kedua juga teman-teman mulai bisa melatih kisah di balik produk favoritnya teman-teman. Apapun itu, mau lipstick kah, mau sampo, mau foundation, mau nutrisek, teman-teman mulai fokus untuk melatih membuat kisah di balik produk yang teman-teman favoritkan gitu. Baru mulai sebarkan ke 3 orang baru setiap harinya.
And then terus kembangkan daftar kontaknya teman-teman. Dari ngajak 5 orang nih, terus tadi kan Mbak Risma juga bilang bahwa dari 5 orang itu teman-teman tanya referensinya. Kalau masing-masing ngasih satu referensi kan sudah jadi 10. Apalagi kalau masing-masing kasih 2. Jadi berlipat terus berlipat. Terus, nah, jadi di Oriflame kita tidak hanya menciptakan penjualan, tapi kita juga membuka dan menjalin hubungan. Karena kita nggak mau setelah mereka beli satu deodoran, beli satu lipstick, habis itu mereka hilang. Kita maunya terus jangka panjang, dan kalau bisa mereka juga bergabung dan sukses bareng-bareng. Jadi materi kita hari ini itu aja teman-teman. Ya teman-teman diharapkan sudah mengerti pentingnya engage, pentingnya menjalin hubungan dan interaksi untuk kesinambungan bisnisnya teman-teman. Dan sekarang kalau masih ada yang kurang clear, kita buka sesi pertanyaan ya Risma ya. Berapa lah, 2-3 pertanyaan boleh. Teman-teman yang ada mengganjal pengen ditanya silakan ditulis di kolom chat. Nanti kita akan coba jawab kalau kita bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Enggak. Kita akan berusaha jawab. Jadi jangan malu-malu, apapun pertanyaannya, yuk ditulis di kolom chat. Silahkan teman-teman, kalau misalnya ada yang tanya, boleh ya tulis di kolom chat. Terima kasih loh yang sudah meluangkan untuk ikutan trainingnya, walaupun sore-sore biasanya pada sibuk. Ini jam-jam rawan bobo siang ini. Iya, jam-jam mak sibuk nih, Pak. Oh iya. Masak, mandiin anak. Oh iya, betul sekali. Mungkin ada yang nyuapin juga. Ya teman-teman, nggak ada nih. Apakah sudah jelas dan siap action mungkin? Jam-jam rempong. Mbak Vivo. Jam-jam rempong. Oh iya, mungkin baru capek abis heboh berburu parfum seperti kakak Nadia. Sampai sekarang dong, Mbak. Aku masih hebohnya. Luar biasa ya pagi tadi. Nggak buka WhatsApp dari tadi, ada apa gerangan. Ada banyak yang belum diorder juga. Jadi ngomongin parfum. Luar biasa. Ayo. Kayaknya udah siap action apa nih? Udah jelas semua, udah dicatat kayaknya. Jelas dan komplit penjelasannya. Thank you kakak Nadia Puri. Yes, siap action. Oke. Risma, kayaknya mereka sudah siap action dan pasti Risma juga dong. Kan targetmu yang kau bilang ke aku itu harus segera direalisasikan. Gitu. Jadi teman-teman. Masih ada 2 bulan lagi ya Pak ya, 2020. Betul. Kita sudahi aja training hari ini. Kita harapkan teman-teman bisa melaksanakannya untuk pertumbuhan bisnis teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan Risma, spesial untuk Risma, terima kasih banyak. Saya doakan Risma bisa segera mencapai targetnya. Juga teman-teman yang ada di sini, saya doakan teman-teman bisa sukses dan mencapai apapun yang jadi target teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.